Oke? Oke. Monggo, Pak. Iya, ambil satu, terus taruh di mana? Taruh di mana? Ini langsung lanjut, nggak usah, tunggu dulu. Lanjut boleh? Oh, lanjut. Nanti rebutan. Oh iya. Ya, Ini kayaknya deh. Ini apa itu di ya? bawahnya atau di bawahnya? Bebas. Di bawahnya. Bebas lah ya. Di bawahnya. Bukan Enggak di sini. Oh iya. Sejajar. 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 Na 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 na. Nah, ada musik pengiring dari Negara siapa jadinya? Ini boleh milih nih. Boleh milih nggak? Boleh dong. Boleh. Oh, ini. Oh, boleh. Boleh. Oh, bebas. Oh, bebas. sebanyak. Monggo loh. Oh, udah. Diulang. Ulang lagi berarti. Iya, ulang lagi. Ulang lagi ulangnya. Itu nomor satu bisa. Belum cetak ya? Udah yakin? Apa cacing yang terpinggir aja kan cacing suka jadi pinggir. Nggak tahu deh. Ini kita tuh 17 sama prinsip 6. Bisa aja. Ini sih. Udah ada limbah. Ini benar gak berarti? Itu bala-bala tuh. Benar-benar. Iya, benar kan? Ya, itu benar. Ini Pak. Ini Ini. Nggak tahu. bikin bunga kan? Iya. Nah, gitu aja tuh. Menyatukan daripada memisahkan. Observasi dan interaksi. Nah, gini. Observasi dan interaksi kayaknya peduli. Oh, itu tiga. Jadi kalau kita mau mendesain sesuatu, baik itu mendesain lahan atau mendesain suatu ekosistem, ya kita ikutin aja etika dan prinsip itu. Karena kalau misalnya kita sedikit melenceng dari situ, ya nanti akibatnya akan lebih fatal. Gitu. Nah, tadi menyambung dari presentasinya penjelasan dari Kak Rio tadi pagi, kan tadi udah jelasin tentang apa itu permakultur secara global, secara garis besar. Nah, ini saya sedikit mengulang. Sebenarnya tadi permakultur itu kan pendekan dari permanent agriculture atau permanent culture, ya dimana kita pada dasarnya mencoba untuk hidup selaras dengan alam. Kalau saya pribadi, arti permakultur itu adalah sebagai suatu way of life, karena kita mencoba untuk hidup lebih ke sustain terhadap alam, ramah terhadap lingkungan seperti itu. Itu dari pengertian di saya, dan itu saya selalu pakai di kehidupan saya sehari-hari. Nanti setiap masing-masing individu itu punya definisinya permakultur itu apa masing-masing. Jadi ya ini kita akan sharing sedikit tentang prinsip dan etik supaya kita dapat gambaran kita ke depannya seperti apa. Nah, tadi ini yang namanya permakultur flower. Tadi teman-teman sudah melakukannya dengan baik. Jadi si etika itu ada di tengah-tengahnya prinsip. Jadi semua etika ini saling berkaitan dengan 12 prinsip ini. Jadi nggak bisa saling terpisahkan seperti itu. Nah, etika itu ada care for earth atau peduli bumi, care for people, peduli manusia, ada fair share, berbagi adil. Nah, terus di 12 prinsip itu kita ada observasi dan interaksi, ada catch and store energy itu menangkap energi dan kita menyimpannya. Terus kita bisa mendapatkan hasil untuk prinsip nomor 3 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu contoh dari etika dan prinsip ini. Nah, saya akan masuk ke etika. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, contoh dari etika bumi, care terhadap bumi. Pada dasarnya di sini kita kondisi saat ini yang teman-teman yang perhatikan kan kita iklim berubah-ubah. Kita nggak tahu nih yang seharusnya sekarang ini musim hujan, musim panas
tapi masih hujan, masih mendung. Ini berarti kan ada perubahan iklim yang apa istilahnya anomali lah istilahnya, nggak normal dalam saintifik. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan ya? Kita coba untuk kalau di permakultur ya kita coba untuk menciptakan ekosistem supaya iklim yang kita menciptakan microclimate, iklim mikro yang besok akan dijelaskan oleh Kang Rian tentang iklim mikro. Bagaimana kita menciptakan iklim mikro. Nah, iklim mikro yang gampang itu adalah pada saat kita lagi panas, kita berteduh di bawah pohon. Jadi benar pentingnya peran pohon itu terhadap iklim kita sangat besar. Nah, di situ kita juga perhatikan tuh di industrial agriculture di mana ya pohon dibabat kayak kondisi yang sedang heboh oleh pemerintah adalah food estate di mana ya membuka lahan dengan membuat hutan atau tambang-tambang baru dengan membabat hutan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar coba untuk selaras dengan alam. Nah, yang berikutnya adalah peduli manusia. Nah, peduli manusia ini kita benar-benar harus mencoba menciptakan suasana sosial yang baik antara kita dengan tetangga kita dengan teman-teman kita dengan keluarga kita. Jadi istilahnya silaturahmi itu tetap harus dijaga. Nah, kalau di ada pembelajaran yang saya lagi pelajari itulah permakultur people permakultur, di mana zona 0 itu kan nanti saya akan jelaskan tentang zonasi di materi zonasi. Tapi untuk gambaran, zona 0 itu adalah diri kita. Kalau di permakultur yang desain, zona 0 itu adalah rumah. Nah, untuk permakultur people, zona 0 itu adalah kita. Zona 1 itu adalah keluarga terdekat kita. Zona 2 dan seterusnya itu ya teman-teman kita dan saudara kita yang lain. Seperti itu. Jadi menciptakan sosial yang baik itulah penting untuk kita bisa saling berdampingan dalam hidup berpermakultur ini. Nah, untuk yang berikutnya fair share. Nah, fair share ini sebenarnya lebih ke berbagi hasil, berbagi apa yang sudah kita panen. Contohnya kalau misalnya kita sudah menanam sesuatu di kebun kita, ternyata kebun kita sudah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi ada surplus. Nah, surplus itu yang kita bagi. Jadi berbagi hasil itu seperti itu. Nah, bukan itu aja sih contoh yang ini. Contoh yang paling gampang itu adalah pada saat misalnya teman-teman yang sudah kerja, yang sudah mempunyai income sendiri, kita menyisihkan sisa gaji kita untuk zakat. Itu termasuk berbagi hasil. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Saya akan lanjut ke contoh dari prinsip. Permakultur prinsip ini ada 12 tadi sudah kita bahas di game tadi. Kita ada observasi interaksi, menangkap dan menyimpan energi, memperoleh hasil dan seterusnya. Nah, contoh dari ini prinsip nomor 1, observasi dan interaksi. Ini penting banget kita lakukan pada saat kita mau melakukan menggarap lahan. Kita harus tahu kondisi lahan kita seperti apa. Kita harus observasi jenis tanahnya bagaimana, airnya bagaimana, tanaman yang ada di situ apa, dan juga kalau misalnya ada bangunannya seperti apa. Dan kita harus melihat juga observasi tentang kondisi cuaca, baik itu di musim hujan maupun di musim panas. Karena kita pengen tahu nih pada saat kondisi panas, matahari itu ada di mana posisinya, jam berapa dia akan terik. Dan lebih detail lagi, kita harus cari tahu observasi dari siklus dari si cuaca itu. Dia berapa bulan hujan, berapa bulan panas. Nah, karena dari situ kita akan berstrategi bagaimana kita bisa membenahi lahan kita. Jadi kita nggak asal ini aja, nggak asal terbang atau gimana gitu. Jadi seperti tadi yang ceritanya Kang Rian yang di atas tadi itu, yang ada kejadian di kebun yang lain, di mana sebenarnya area itu sebenarnya kita bisa manfaatkan, optimalkan untuk air, cuma ternyata dibikin bedengan. Itu kan observasinya kan kurang thorough gitu. Nah, dari situ kita juga bisa
pelajari tentang sejarah dari lahan itu atau sejarah dari tanah yang akan kita garap. Termasuk kita juga observasi tentang lingkungan kita, sosial kita, tetangga-tetangga kita gimana sih kebiasaannya. Itu masuk dalam pola sosial di daerah tersebut. Itu harus kita tahu. Seperti itu. Nah, untuk yang prinsip nomor 2, kalau di permakultur, menangkap dan menyimpan energi ini penting karena ini memudahkan kita supaya kita tidak terlalu capek. Sebenarnya permakultur itu bisa dibilang sebagai lazy farmer. Karena kita bentuk bedengannya, udah kita biarin aja. Tapi kalau kita udah siapkan sistemnya, energinya kita bentuk dari awal, kita nggak perlu lagi bercapek-capek untuk nengokin lahan atau bagaimana. Contoh yang paling gampang adalah kita catch air hujan untuk proses irigasi, rain harvesting. Jadi kita nggak perlu lagi harus ngebor air dari tanah. Jadi cukup dengan air tandon hujan yang sudah kita siapkan, itu bisa kita manfaatkan untuk untuk menyiram air, dan juga bisa dipakai untuk air minum nantinya. Seperti itu. Nah, untuk listrik supaya kita lebih hemat, kita bisa gunakan matahari sebagai sumber energi listrik kita. Kita bisa strategi dengan menginstal solar panel dan untuk kebutuhan listrik. Seperti itu. Nah, untuk nanti akan belajar juga tentang tanaman di PDC ini. Di situ akan dijelaskan tentang manfaat tanaman legum terhadap tanah. Jadi kita nggak perlu lagi memberikan pupuk secara terus-menerus. Selama kita punya tanaman yang khusus untuk memperbaiki tanah, itu udah bagus seperti itu. Nah, berikutnya untuk yang memperoleh hasil, tadi teman-teman sudah tahu memperoleh hasil itu apapun yang kita lakukan harus membuahkan suatu hasil. Ya di sini ya, of course kalau misalnya kalian menanam di lahan, kan harus mendapatkan hasil dari kebun tersebut. Jadi kita panen untuk kebutuhan kita sendiri di rumah. Termasuk kalau misalnya kalian yang udah bekerja, ya gaji itu adalah sebagai sesuatu yang memberikan hasil buat kita. Untuk prinsip nomor 4, regulasi diri dalam menerima masukan. Ini untuk di kebun, kita juga harus bisa menerima apa yang kita tanam. Misalnya kita menanam, kayak kemarin saya menanam rosella. Saya perhatikan kok ini rosella kenapa nggak tumbuh-tumbuh bunganya ya. Berarti itu feedback buat saya, berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki dalam struktur tanahnya. Mungkin kurang dose, mungkin kurang kompos, atau mungkin kurang nutrisi lah. Nutrisi yang kayak gimana, ya itu saya lakukan prinsip nomor 1, observasi. Habis itu baru saya lakukan perbaikan. Jadi prinsip saya lakukan ya observasi dan juga regulasi terhadap apa yang saya udah tanam di situ. Nah ini juga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kalau misalnya ada sesuatu feedback buat kita sebagai improvement, sebagai kebaikan buat diri kita, ya itu yang kita terima. Baik itu negatif atau positif feedback. Seperti itu. Nah, untuk prinsip nomor 5, memanfaatkan sumber daya dan pelayanan terbarukan. Ini sebenarnya lebih mirip ke pembaruan energi. Dimana kita memanfaatkan matahari sebagai alternatif untuk listrik, dan juga kita bisa memanfaatkan hewan ternak untuk menghasilkan kompos. Nanti kita akan ajarin tentang random analisis elemen. Analisa elemen itu adalah kita melihat karakter dari masing-masing elemen. Contohnya kayak ayam itu menghasilkan apa aja sih? Seperti itu. Nah itu bisa kita manfaatkan. Selain memberikan daging dan juga telurnya, itu dia bisa kita manfaatkan untuk membabat rumput. Dia bisa kita gunakan untuk memakan hasil sampah organik kita yang akan dijadikan sebagai kompos nanti pupnya, seperti itu.
Untuk yang prinsip nomor 6 tidak ada limbah. Nah, ini yang namanya closed loop system. Jadi benar-benar tidak ada limbah yang keluar dari sistem kita. Contoh yang saya bisa berikan yang ini adalah Omalor. Omalor itu benar-benar sudah menerapkan closed loop system sampai yang namanya pup manusia aja dipergunakan. Sampai wanita yang sedang haid itu dipergunakan darahnya untuk kebutuhan kompos. Jadi mereka melakukan proses itu. Kalau di sini yang saya lihat tampak udah di close loop itu semuanya. Dia tinggal komposter aja ya. Gitu. Nah kalau komposter itu kalau boleh saya cerita itu menarik sekali karena ya selain kita tidak menggunakan air yang banyak, kita juga tahu prosesnya gimana. Karena kalau kompos toilet itu supaya kita bisa pakai untuk di kebun harus difermentasi selama 6 bulan. Nah 6 bulan itu pun harus diurai lagi oleh cacing 1 bulan lagi. Di 7 bulan itu baru bisa dipakai. Jadi seperti itu untuk yang benar-benar dipergunakan lah, sisa-sisa kotoran limbah manusia seperti itu. Untuk prinsip nomor 7 dari pola kerinci, ini pada dasarnya kita ingin pada saat kita mendesain lahan kita udah tahu nih big picture-nya mau seperti apa dari visi ke misi kita. Dari visi ke misi kita pengen, misalnya saya pengen punya kebun pangan mandiri di mana saya dalam 10 tahun ke depan dalam 2 tahun ke depan saya nggak perlu belanja lagi ke supermarket. Ya udah kita bikin listnya tuh apa aja sih yang kita belanja, apa yang kita pakai untuk apa yang suka kita beli di pasar. Nah dari itu kita desain bagaimana kebutuhan kita ini bisa kita tanam di rumah dengan menggunakan ya tadi suksesi dan juga tumpang sari. Jadi dia akan memberikan hasil kita secara terus menerus seperti itu. Itu dari pola kerinci nanti. Nanti pada saat kalian ngedesain nanti bisa kita jabarin lagi detailnya. Ini menyatukan daripada misalkan ini sebenarnya lebih ke tepian, dimana kita memanfaatkan tepian-tepian yang ada di bedengan. Ini untuk yang kebun ya. Jadi misalnya kita punya bedengan yang misalnya contoh bedengan keyhole atau bedengan biasa. Jadi kan biasanya kan orang petani itu kan nanam yang di tengah-tengahnya aja. Padahal di pinggiran itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa pergunakan pinggiran itu supaya kita bisa menghasilkan berbagai macam. Nah itu tumpang sari dalam satu bedengan itu penting. Paling tidak minimum dalam satu bedengan itu ada 3 jenis tanaman. Dibikin kerapus aja. Dan dia kalau misalnya kadang-kadang saya suka dengar nanti akarnya saling rebutan makanan. Ya sebenarnya sih enggak, karena Allah tuh udah menciptakan lo makannya segini, lo makannya segini. Jadi nggak akan kekurangan nutrisi sih. Gitu. Jadi ya kita benar-benar buat mereka saling berintegrasi di bedengan itu. Solusi kecil yang berlahan. Ini biasanya kalau misalnya kita di kebun itu kalau kita dapatkan yang tadi memberikan regulasi ini feedback ke kita. Nah kita cari solusinya secara pelan-pelan. Ya kayak saya tadi yang masalah prosela tadi itu saya cari solusinya. Jadi saya nggak harus saya hari ini kasih solusinya besok udah berhasil nggak. Jadi kita butuh waktu. Kalau misalnya solusi ini nggak berhasil kita coba solusi lain. Itu yang dimaksud dengan solusi kecil dan berlahan. Yang penting terus bergerak ke depan. Kayak siput. Awal-awal yang penting kelakon. Manfaatkan, hargai keberagaman itu prinsip nomor 10. Ini lebih ke tadi yang penjelasan tentang tumpang sari ataupun tadi Kang Rio sempat info tentang Gilda. Nah itu sebenarnya dalam satu bedeng itu ya paling tidak kita kan belajar di permakultur itu nggak menggunakan sistem monokultur. Jadi berbagai macam jenis tanaman kita jadi satu dalam satu bedengan, tapi dengan pasti kita sudah pelajari
teman ini, tanaman ini temennya ini, tanaman ini temennya ini. Jadi saling apa ya, saling membantu, saling support lah gitu. Dan ini juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu nanti tugas kalian nanti grup diskusi. Manfaatkan tepian dan harga pinggiran. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan. Ini biasanya kebanyakan di tepian-tepian lahan atau tepian-tepian halaman kita. Ini kayak kita lihat di tempatnya Kang Afif, tepian-tepiannya semuanya ada tanamannya, jadi nggak kosong seperti yang biasanya suka kita lihat. Kayak contohnya kayak di taman kota itu kan kadang-kadang tepiannya cuma satu doang, paling tidak kan ada beberapa jenis tanaman yang harus kita manfaatkan di situ. Kadang-kadang terbuka banget, itu kan juga saya sih suka gemes sih. Saya pengen lemparin seed di situ untuk mereka ada tumbuhan bunga atau apa gitu. Gitu. Nanti contoh yang akan di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contohnya kayak pasar. Kebanyakan orang kota itu suka sekali pergi ke supermarket. Mau itu Hero, mau itu apa sih yang sekarang ini, Food Hall, Ranch Market. Tapi mereka lupa di situ ada pasar, di mana di pasar itu tempat bertemunya pedagang-pedagang saling berbagi ilmu kalau menurut saya sih. Jadi misalnya ini kenapa sih bisa kayak begini, tanaman apa, hasilnya kenapa bisa kayak begini. Nah itu kita bisa belajar di situ di pasar itu. Nah yang terakhir ini menanggapi perubahan secara kreatif. Jadi apapun yang terjadi di kebun, kita bisa kita bisa lakukan observasi dahulu. Dari observasi kita bisa cari apa yang menjadi penyebabnya. Dari situ kita akan mencarikan solusi. Jadi menanggapi perubahan itu ya kita mencoba untuk melihat secara situasinya itu jawaban terhadap solusi itu di luar dari yang ada. Jadi kita berkreatif di situ. Itu sih. Itu mungkin dari saya. Ini yang slide terakhir. Mungkin ada pertanyaan atau dari Kang Afif mau nambahin tentang prinsip atau etika? Supaya kita bisa lebih paham, tadi kan kita sudah dibagi grup ya, grup 1 dan grup 2. Nah sekarang di sini ada 12 prinsip, 3 etika. Nanti saya bagi 2 grup. Grup 1 akan membahas 3 etika plus prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi ada 7 yang dibahas. Kasih contoh dari masing-masing etika dan prinsip itu di dalam kehidupan sehari-hari, yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk kelompok 2, prinsip nomor 5 sampai 12 sama apa yang tadi yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, atau apa yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti prinsip nomor tadi 5 dan 12, 5 sampai 12. 5 sampai 12. Klub ya. Itu kelompok 2. Kelompok 1 3 etika plus prinsip 1, 2, 3, dan 4. Oke? Bagi dua-duanya biar mikir. Nih. 4 sampai 12 ya. Oke. 5. Ya. Wah. Kan kalau kita yang sama itu ya. 5 sampai 12. Kalau leadnya komputer aja ya. Mungkin komputer. Kita taruh 5 sampai 12. Kita pakai harus mengacu kepada Terlalu dekat kayaknya ya. kita observasi yang terakhir. Berarti aplikatifnya terhadap penduduk mainan yang kita lakukan observasi harus dilakukan. Oh, gini. Jadi 3 etika, 4 prinsip. Nah, 3 etika itu etika kan ada fair share, ada prinsip itu. Kalau etika tuh gimana? Contohnya
gambar. Ada contekan logo nggak? Oh itu ya depannya. Tenaga air iya cukup bisa. Jadi ini bikin baling-baling. Baling-baling ya. Kalian bikin kayak handmade gitu aja. Ya, benar. Ini aku bikin draftnya ya, itu yang bagusnya. Ngejawantahkan ini. Ngejawantahkan ini. Apa? Yang mengejawantahkan ini berarti. Salah mana ya? Terus Cycle sampah ya. Sekarang yang maaf Nah, ini kita ke bagian diskusi tentang prinsip permakultur Saya pegang Oh. ini apa? 5 dan 12. Saya akan menjelaskan 5 sampai 12. 5 sampai 12. Jangan dipotong. Nah, sekarang kita akan mulai di prinsip prima dulu ya. Di awal dengan prinsip prima yaitu memanfaatkan sumber daya dan pelayanan terbarukan. Yang sudah kami lakukan ini memang benar ya, di rumah saya itu udah pasang solar panel ya. Untuk sekedar air panas aja. Awalnya itu pure solar panel, tapi karena keadaan suhu di sana tuh sangat dingin banget, akhirnya lama-lama combine solar panel dan listrik dari ini ya, batu bara ya. Kemudian recycling sampah. Ini kaitannya sama EcoBrick, jadi kita bikin bedengan itu dari EcoBrick memang. Untuk ketahanannya itu tergantung kontur tanahnya. Jadi kalau misalnya kurang pagar, itu memang bisa ambrol dengan menggunakan EcoBrick itu. Maksudnya kurang nancep juga itu bisa ambrol. Kemudian untuk water turbine, ada yang sudah pakai di sini, tadi saya nulis aja. ada di Cianjur. Oh, Cianjur. Orang lain Aliran ya, Curug. punya orang lain ya tapi ya. Nggak ada yang bikin. Mikrohidro. Bikin aku aja. Mikrohidro ya. Nah iya pakai. Oke, ini hanya inspirasi aja ya. Semoga jadi doa ya kita bisa bikin turbin air, amin. Terutama di kebun Hanis ya, tinggal bikin turbin air kayaknya ya, PR-nya ya. Danau Ciburui. Ya. Orang nggak gerak akhirnya genang doang ya. Kemudian yang ini biogas juga memanfaatkan biogas sudah di kebun Hanis. Saya beli belum. Oh, menuju ya kayaknya ini proses. Kemudian prinsip 6, tidak menghasilkan sampah ya, tadi juga sebenarnya banyak saling ini ya, saling apa namanya, membuat irisan ya dengan yang prinsip 5 ya, EcoBrick, rumah berbahan bambu, biomasa dan rumah berbahan bambu. Itu mungkin proses juga yang mudah-mudahan kedepannya kalau ada sumber daya yang bisa mensupport rumah berbahan bambu dan biomasa, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian ini yang paling gampang banget, bawa tumbler dan tas belanja sendiri, itu benar-benar efektif banget. Kemudian yang kompos itu juga ternyata yang selama ini di TPA itu kan 70%-nya itu kompos ya, 60-70% itu ternyata sampah organik. Ini bisa kita minimalisir loh, padahal untuk menjadi kompos menyuburkan tanah ya. Kemudian membuat alat bermain dari sisa konsumsi kita. Berarti teh sumber cuan ya berarti. Sebenarnya semua itu sumber cuan sih kalau kita kreatif ya. Ada di prinsip. Sama kadaek. Obtain a yield. Kalau sampah itu ada satu alat yang bisa membuat sampah itu dihasilkan menjadi listrik. Itu sudah ada. Salah satunya yang memulai itu di Surabaya. Surabaya itu sudah memulai sampah-sampah yang dari TPS itu dibuat menjadi listrik. Itu udah ada dengan pembakaran. Tapi berarti si gasnya nggak keluar ya? Iya. Oh, ditutup itu. Iya. Sebagai gas itu. Beda. Beda. Sampah gas. Sampah. Plastik. Sampah plastik Ini yang sampah bukan terurai. Jadi susah terurai. Jadi sampah-sampah itu nanti sama mereka dipisahkan biasanya. Sebagian itu untuk recycling yang bisa di-recycle, yang tidak bisa di-recycle dijadikan untuk sumber listrik. Itu juga menjadi listrik. Pantas sih Surabaya berani itu kan penumpangnya membayar dengan botol plastik kan ya. Iya. Penumpang di kotanya. Iya. Ternyata mereka udah punya. Sudah beberapa tahun berjalan. Nah, Jakarta itu belum.
banyak hal. Jadi saya sempat mencoba gitu ya masuk ke situ. Saya sempat ada ide itu dibawa ke Jakarta. Masalahnya adalah kembali lagi banyak kepentingan, gitu. Banyak orang yang akhirnya mau mengambil keuntungan dari situ, gitu. Jadi agak rumit lah berhubungan dengan banyak orang-orang yang politik itu, jadi agak susah gitu, untuk Jakarta terutama karena di Jakarta sendiri tidak ada tempat pembuangan sampah. Iya. Mereka Kota lain. Bekasi, kan? Kota. Bukan ke kota lain. Iya, Itu mereka Jakarta. provinsi lain. Jadi itu agak susah juga. Hapuskan pantai. Iya, pada ke pantai ya Kang ya. So, Jadi sampah plastik bisa diolah sebagai energi listrik. Iya, bisa. Mengganti batu bara dong ya, Iya. lama-lama Kenapa mudah-mudahan. kita gitu ya? Kenapa? Benar kita penghasil sampah plastik Terbesar. terbesar di dunia. Iya. Kedua kita. Nah itu harga mesinnya kamu cukup. Iya, cukup itu di Indonesia sendiri belum ada yang membuat. Jadi masih dari luar. Dari luar. Oh. Masih dari luar. Investasinya lumayan besar. Yes. Beli. Ada duitnya nggak? Beli. Nanya ini berapa duit? Ada duitnya nggak? Plastik tadi. Belinya pakai plastik. Kalau nggak ada listrik. Iya, plastik. Iya, plastik benar. Itu udah ada sih. Harusnya mudah-mudahan bisa lah ya. Mulai sekarang dengan adanya mobil listrik, mudah-mudahan nanti sampah juga bisa. Jadi kalau mau isi bensin bawa plastik. Bawa plastik. Di alat-alat itu ya, pom bensinnya juga si alat Iya. itu ya mungkin ya. Itu sekedar cerita aja. Nah, prinsip yang ketujuh itu dari pola ke rinci. Ini salah satu contohnya adalah merencanakan pola tanam, lalu juga merencanakan ini ibu rumah tangga sama bapak rumah tangga merencanakan belanja berdasarkan kebutuhan mingguan atau bulanan. Jadi itu Dari umum. visioner gitu. Minggu ke depan mau masak apa? Nah, itu belajar dari itu. Ya, membuat pola hidup minim sampah sih. Ya. Jadi kan lebih nggak ada sampah. Oke. Nomor 8 adalah menyatukan daripada memisahkan. Contohnya, Tadi sosial apa? iya. Ini memang ini contoh yang dari tanam ya. Ini sistem tanam tumpang sari. Itu salah satu contohnya. Lalu tadi juga ada biogas. Biogas dengan biomasa tadi dijadikan satu ya. Jadi satu sistem yang terintegrasi. Lalu aquaponik dan BSF dan ikan. Maksudnya adalah di bawahnya itu kolam ikan, jadi nanti si sampahnya itu masuk ke dalam ikan. Dan maggotnya masuk. Sampahnya masuk ke atau magotnya yang diambil kan magotnya diambil. Maggotnya nyemplung. Jadi nanya air matahari kalau gede. Sampah organiknya ditaruh di ember gitu, embernya taruh di pinggiran kolam gitu. Ya. Jadi ada corong keluar gitu. Oke, di tempatnya Kang Luki tuh. Iya benar ya tempat yang mungkin. Ini berdua nyemplung. Itu aja. Itu ikan lele bawahnya. Oh. Itu di ruang tamu loh. Di ruang tambah enggak? Di ruang tamunya kan Luki. Oh, iya, Nggak iya. bau. Ikannya gede, itu gede. Enggak, kalau maggot emang nggak bau. Cepat dia. Ya, salah satu contoh sosialnya adalah ya penghulu katanya. Lebih baik menyatukan daripada memisahkan. Apa tuh? Penghulu, tahu ah. Ini Kaputra bukan ide Kaputra bukan? Ya, itu dia Mas Kristan. Pantesan pas bagian itu diserahkan ke yang senior. Ya. Yang lebih paham. Wah, masukin botol dulu. Nah. Tadi listriknya kurang, botolnya belum. Iya. Prinsip yang ke Yang prinsip yang 9 gunakan solusi perlahan dan kecil ya. Ya, contohnya tuh Mari nggak bisa kamu balikin kan?
Oh dia alergi sama dirimu. Oh, sinyalnya yang jauh. Ya, habis ngobrol di Kalau belakangnya. banknya beda juga. Benar benar. Yang 9 itu proses itu kan kilas sampah. Kilas sampah itu kan memang perlu waktu ya, perlahan gitu. Tapi itu benar-benar bakal menyelesaikan masalah sampah itu sendiri gitu. Terus belajar pola makan sehat. Kalau ini mungkin Ini lebih ke ini sih, kalau belajar pola makan sehat, artinya yang kita konsumsi kan kita akan buang lagi ya. Jadi kotoran kita itu juga bernutrisi gitu. Ada yang kotoran karena untuk tanah ya, ada yang kotoran memang mengandung gas metan tinggi banget, itu kan bisa ke lingkungan itu memiliki dampak negatif gitu. Minuman pulsa ya. ya Nah terus habis itu dari mulai situ terus habis itu masalah dari hal kecil ini misalnya nih ya, kalau kita misalnya kebanyakan makan daging itu kan produksi gasnya akan lebih banyak dibandingkan kita makan sayur ya, vegan. Nah itu kaitannya sama air wudhu sih. Jadi kadang baru selesai sholat udah buang gas lagi, wudhu lagi. Ya itu kan sebenarnya nggak tampak ya, tapi ternyata memiliki dampak yang besar kalau setiap orang di Indonesia melakukan hal itu. Kita bisa hemat air sih dari hal makanan yang kita konsumsi. Boleh gila nih. Oh, biasa. Ke burket gitu. Terus mandi. Ini bahasa tahun berapa? Dari manusia itu benar manusia. Terus mandi lagi. Rio Santri aja ada yang ngusulin kan. Iya, dia ahli tifak. Oh, Pesantren ahli tifak kayak gitu. Tarekat sayuriah gitu. Sayuria. Ini gimana? Ya kan dia buat pestisida buat ini. Tapi kalau ada buku namanya apa lupa dari Rusia, itu dia memang dari awal. berair. Enggak, ya soal ada lagi ya. Manfaatkan dan hargai perbedaan ya. Nah ini kan biasanya kalau kita gulma banyak gitu, itu tadi udah ceritain juga ya, bisa dimakan gitu, terus juga bisa ditambah. Sama juga ya pabrik. Kalau pabrik maksudnya bisa buat bangunan, buat tadi bedengan kayak gitu. Itu kan kita anggapnya nggak bisa dijadikan bahan-bahan konstruksi gitu, tapi sebenarnya bisa juga gitu. Lanjut, berat-berat kita. Ini apa manfaat tepian dan hargai yang pinggir? Hargai yang pinggir, manfaatkan tepian. Biasanya kalau tepian yang di bedeng yang market garden itu limpahan dari bedeng yang sebelumnya aku pindahin ke tepian atau enggak bunga-bungaan. Tinggal sih kayak mau tanam sesi baru nih di bedengan. Dia tanaman yang sebelumnya aku masukin ke tepian sama bunga-bungaan. Gitu. Langsung di bawahnya tepian aku kasih solokan buat nampung si gulma yang udah diaret, dikumpul di situ semua sama daun-daun kering. Oh, jadi bikin komposnya di situ sekeliling itu Ya, gitu. Manfaatkan dan hargai. Ini manfaatkannya apapun ya. Lahan sekarang mau banyak. Aku tuh lagi concern di situ memanfaatkan lahan nganggur dengan pemodal yang nganggur, uangnya nganggur juga gitu. Ke pemuda-pemuda yang nganggur. Nah, itu yang bakal aku obrolin nanti teh kapan lah, kira-kira hari keberapa. nanti di kebun anggur lah ngobrol. Kebun anggur. Nah, itulah pokoknya yang memanfaatkan itu ya ekobrik salah satunya. Itu prinsip 11 kok dan manfaatkan tepian. Oh, prinsip sebelum mana tadi? Apa itu? Tepian. Tepian juga sama, maksudnya tepian yang kayak kabupaten kan tepian kota tuh. Nah, itu sama, manfaatkan lahan di tepian sama. Lalu kan manfaatkan ruang kosong di area sempit. Ya sekarang ya itu kemarin yang di pantai, pas yang di Cidaun, belakang rumah-rumahnya teh masih ada lahan kosong gitu, kenapa nggak dipakai gitu aku mikirnya. Itu gimana dari inisiatif si RT RW di sana sebenarnya. Dulu tempat, kudu kadaek, jawabannya kadaek sih sebenarnya semuanya juga keinginan dari sendiri. Mau ngerjain. Prinsip 12 menanggapi perubahan secara kreatif. Selama pandemi orang banyak berkebun ya, tadi banyak yang KST apa? KS. Oh, dan KS tidur kan? KS. KS itu.
Banyak HKS apa? Hotel Sertika. Homeschooling. Banyak yang homeschooling. Banyak yang sekolah kebun di luar sana. Nah, gitu deh. Oke, selesai. Baik, Ayo, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 1. Kasihan ya Gus. Kami dari kelompok 1. Iya, kami dari kelompok 1. Akan ini ya, tadi dari etika. Pertama itu dari earth care. Jelas tadi menanam tanaman, tadi kan dengan apa namanya berkebun, membuat food forest atau menanam segala jenis tanaman lah. Terus mengurangi dan memilah sampah, itu jelas peduli bumi. Terus jadi gitu mengubah mindset kita terhadap bumi. Jadi tadi kata Kang Indra gitu ya, jadi semuanya tentu tentang mindset gitu. Jadi mindset terhadap lingkungan sekitar gitu untuk menjaga bumi. Kemudian memanfaatkan kembali limbah tadi dari mulai air, bikin grey water gitu ya. Terus udah gitu sampah juga kan dimanfaatkan kembali. Sampah-sampah organik kan banyak, bisa jadi POC, bisa jadi POC juga macam-macam, generatif, vegetatif seperti itu. Kemudian sampah-sampah apa namanya kalau di sini sampah-sampah plastiknya alhamdulillah udah nemu tempat recycle sampah. Jadi kita coba kasih ke tempat recycle sampah itu lagi gitu, jadi dimanfaatkan kembali sampah-sampah plastiknya. Kemudian perpanjang umur barang tadi udah dan mengurangi tadi konsumsi, jadi nggak konsumtif gitu, baik dari konsumsi makanan, konsumsi tadi baju dan gaya hidup. Kemudian people care, termasuk sharing ilmu, ngobrol gitu ya, sharing kepada orang-orang itu people care juga. Kemudian mengubah mindset juga terkait berhubungan sosial gitu ya. Kemudian berbagi ke tetangga, tadi Kang Dede ya, kayaknya di lembur suka ada makanan lebih gitu ya, bagi ke tetangga gitu ya, ada buah-buahan dibagi ke tetangga. Terus bergotong royong, bareng-bareng gitu. Terus membuat kebun komunal, jadi bareng-bareng bagi orang-orang yang nggak punya lahan bisa bikin kebun komunal biar bisa sharing bersama-sama. Kemudian tadi yang udah pernah dilakukan di sini juga berbagi barang layak pakai dengan masyarakat sekitar. Jadi harga murah lah, 5 ribuan gitu baju-baju pakaian gitu. Kemudian untuk fair share-nya membeli hasil bumi dari petani lokal. Jadi mungkin berbagi gitu ya, berbagi adilnya, berbagi kepada petani-petani lokal. Kemudian berbagi surplus kepada tetangga, orang-orang sekitar gitu. Kemudian berbagi makanan ke semua makhluk hidup yang ada di kebun, termasuk tadi kayak sayuran misalnya dimakan sama serangga atau apa, itu kita berbagi, atau burung makanin buah-buahan itu berbagi. Tapi sesuai pengalaman di sini, ini mah aku curhat terus tiap kali ada orang di sini ayam tetangga. Jadi kadang kalau udah berbagi sama ayam tetangga, ini berapa tahun nih, berbulan-bulan ya Kang Adam ya, kita nanam berapa kali nanam nggak tahu, udah nanamnya sebulan atau sebulan setengah, pas nanam habis besoknya. Gimana ayam tetangga? Nah, mungkin berbagi sama makhluk hidup juga tadi tetap ada tadi prinsip apa, regulasi atau apa ya, tadi prinsip masalah ada solusi. Jadi jangan pasrah aja gitu ya, mungkin jadi jangan ini berbagi gitu ya, ini berbagi sama ayam tetangga tapi kalau nggak tumbuh-tumbuh tanamannya repot gitu. Terus gitu tadi jadi nggak panik kalau ada hama gitu, misalnya ada bolong-bolong atau apa, nggak masalah. Mungkin kalau misalnya populasinya udah nggak normal gitu, baru nanti memang kita perlu menanggulangi. Gitu, kurang lebih dari etika. Kemudian dilanjutkan oleh Kang Indra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya merupakan prinsip tadi berpindah dari etika yang disampaikan oleh Teh Aca. Memang kita awali dari mindset ya, karena
ketika kita ingin mampu menjadi orang yang berbagi adil, maka kita harus peduli pada manusia. Ketika kita ingin peduli kepada manusia, maka kita harus peduli kepada bumi gitu ya. Jadi kayaknya itu sebuah nilai yang prioritas ketika kita memang ingin menerapkan 3 kode etik itu. Jadi kita harus punya mindset peduli bumi dulu. Setelah kita punya mindset peduli bumi, kita akan mampu peduli manusia, dan setelah kita peduli manusia, kita akan mampu berbagi adil. Jadi etika yang tadi saya pahami itu, prinsip-prinsip itulah yang seharusnya tercampur atau terbaur semua ke dalam etika gitu ya. Jadi makanya kita sempat bingung apakah terpisah antara etika dan prinsip gitu ya, atau prinsip itu mendukung etika gitu. Nah, prinsip yang pertama dalam permakultur ini adalah kita harus senantiasa melakukan observasi dan interaksi. Nah, terkait dengan observasi dan interaksi ini, kalau yang saya pahami dan saya dapatkan dari hasil diskusi tadi, yang pertama kali harus betul-betul kita tanamkan adalah meminimalisir alat pelindung diri. Meminimalisir APD ya. Ya paling tidak kalau kita observasi itu nggak pakai alas kaki lah. Kalau misalkan untuk tempat-tempat yang sudah kita pastikan aman gitu ya. Apalagi kalau kita punya hutan, kalau di Jawa itu disebut Karangkipri, kalau di Sunda itu disebut talun, kemungkinan besar kan aman. Karena kan yang biasanya nggak aman itu kebun-kebun yang bekas proyek gitu ya, ada paku-paku, ada beling gitu ya, ada benda-benda yang tajam. Tapi kalau di hutan, di alam yang apalagi alamnya itu masih fresh gitu ya, itu terkait interaksi. Kemudian observasi tadi juga banyak yang Teh Aca sharingkan kepada kita ya, ada observasi kebun, observasi cuaca, observasi serangga, hewan, observasi tetangga-tetangga kita, tipe sosialnya kayak gimana. Kemudian mungkin suku-suku yang ada di lingkungan kita itu suku-sukunya apa saja. Kemudian observasi kontur atau ketinggian, elevasi. Kemudian observasi sumber daya. Kemudian untuk interaksi juga tadi kita bisa berinteraksi dengan sumber daya atau sumber daya yang sekiranya biotik atau abiotik, kita bisa berinteraksi karena insya Allah semua itu bisa memberikan manfaat gitu ya. Kemudian kita merespon ekosistem sekitar itu dengan respon yang selalu senantiasa positif, meskipun kelihatannya secara zahir itu merugikan kita gitu ya. Tapi kita yakini bahwasanya Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Jadi ketika memang kelihatannya itu merugikan kita, tapi sebetulnya kalau itu sudah menimpa kita, pasti itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian kita senantiasa berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua adalah saving energy ya, catch energy atau menangkap energi. Kalau yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi yang di-sharing adalah menampung air hujan gitu ya, karena memang persoalan yang kita saksikan saat ini, kita berada di negara tropis, negara yang iklimnya hujan, ada hujan dan ada kemaraunya, tapi kalau hujan kita malah kebanjiran, kalau kemarau kita malah keringan gitu. Padahal seharusnya kita bisa memanen air hujan di saat musim kemarau, bukan malah kita kebalik gitu ya. Terus tenaga surya, kita juga berada di iklim tropis yang tenaga suryanya juga melimpah. Kebetulan kalau di kebunnya Kang Dede sudah diaplikasikan ya untuk di kebun. Kemudian untuk desain rumah, usahakan kita memperbanyak ruang-ruang terbuka supaya kita tidak perlu menyalakan energi listrik dari fosil atau batu bara di siang hari. Kemudian salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menangkap energi juga menanam tanaman, karena di sana akan ada banyak energi-energi yang bisa disimpan dan ditangkap oleh tanaman yang kita tanam. Mungkin itu kalau dari prinsip 1 dan kedua. Setelahnya dari Kang Dede, mantap. Satu nomor Kang Indra. Sampai untuk yang ketiga, memperoleh hasil contoh
simpang sari. Jadi kita panen bukan hanya dari sebuah cabai, melainkan bisa kayak dari bonteng, kubis, timun. Bukan banget. Iya, akhirnya begini. Terus membuat kompos. Jadi membuat kompos memanen dari kohe, hewan ternak yang kita pelihara. Memanen air hujan itu bisa kita pakai buat menambah buat mandi, buat air minum. Terus memanen biogas dari limbah organik yang di ini kan kayak belum, di sini belum ada. Masa depan. Mimpi. Fase berikutnya. Terus memanen kascing, maggot, pupuk cair VOC dari limbah organik. Di sini belum ya teh? Udah. Oh, udah. Oh. Tapi kalau nggak berkebun. Terus yang buat ini yang keempat, Ini belum nih memanen pahala. oh, memanen pahala. Wah, luar biasa Majalia. Dengan kita berbagi ilmu. Ilmu menanam. Berbagi oksigen dengan menanam Terus yang keempat, regulasi diri dan menerima masukan. Terus belajar dan menerima. Tanaman bu. Tes. Terus belajar dan menerima masukan dari teman kita, tetangga kita. Penanggulangan dampak masalah di kebun, contoh kayak tanaman kita terserang hama-hama, bolong-bolong. Nah, di situ kita harus bertindak bagaimana penanggulangannya gitu. Ibaratnya kayak hama kayak serangga, di situ kita nggak perlu mengusir. Contohnya kita bisa mengasih makan pada serangga itu, mengalihkan makanan dia. Yang terus pantang menyerah ya tadi menanggulangi masalah di sebuah tanaman. Yang terakhir melakukan perencanaan. Sekian, terima kasih.